Oke, selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya kenalin lagi, nama aku Syekh Arfi Ageng. Alhamdulillah udah Syekh dari lahir. Hari ini kita sharing di Startup Talk ya. Kalau boleh cerita dulu, aku juga volunteer di ABP kurang lebih setahun. Jadi sebelum akhirnya memutuskan untuk bikin startup ketika masih mahasiswa, sekarang sih udah enggak ya, udah enggak di startup. Dulu sebelum bikin belajar dulu di ABP selama 1 tahun. Belajarnya gimana ya, salah satunya ya ketika ada startup talk selalu dengerin materinya, selalu bikin catatan tentang itu. Terus kalau misalnya ada pemateri, aku tetap keep in touch lah dengan pematerinya supaya nanti di kemudian hari ketika aku butuh satu materi atau satu ilmu, aku bisa langsung tanya ke orangnya. Nah, teman-teman, selain sekarang aku masih kuliah ya semester 7, doain bulan depan aku sidang. Amin, lancar-lancar. Dan aku sekarang lagi di Kredeva. Kredeva tuh konsultan teknologi ya. Dan hari ini tuh karena sharingnya tentang startup mahasiswa, aku juga nyantumin kalau aku adalah co-founder Matras. Jadi Matras tuh startup yang aku bikin ketika di semester 5 dan semester 6, tapi sekarang aku udah exit. Waktu itu sih bulan lalu kita bahasa legalnya kan akuisisi ya, cuman bahasa kita itu dihibah gitu. Kita kasih matrasnya ke salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan waktu itu nilai valuasi lebih dari 100.000 USD ya. Cuman kita relakan itu sebagai dalam tanda kutip kitanya hibah gitu ya, cuman kalau dalam bahasa legalnya akuisisi. Nah, selama mahasiswa aku juga cukup aktif buat ngikut lomba inovasi teknologi ya, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, lomba hackathon apapun tentang teknologi. Jadi semoga nanti teman-teman bisa saling sharing tentang ketertarikan kita pada hal yang sama ya. Nah, jadi salah satu keisenganku kalau lagi gabut atau kalau lagi down itu suka searching nama sendiri di Google gitu. Dan ini adalah beberapa hal yang kalau aku searching bakal muncul di Google. Terus selama mahasiswa juga aku cukup aktif di dunia startup ya. Baik itu jadi mulainya tuh dari volunteer ABP itu, mulai pertama dari volunteer ABP, kemudian bikin startup, kemudian akhirnya cukup sering lah ngisi di beberapa kesempatan gitu ya, terutama dalam konteks inovasi teknologi, design thinking, IT, self development, leadership dan lain-lain gitu. Nah, ngomongin startup kan nggak jauh-jauh ya dari yang namanya bisnis gitu. Nah, aku pengen nyeritain sedikit perjalananku memulai mengenal yang namanya dunia bisnis itu sejak SMA. Waktu itu dulu aku mulai dengan jual atribut pramuka. Jadi karena aku dari SMP suka banget sama pramuka gitu ya, anak kokonat ya. Jadi suka banget sama pramuka. Nah, awalnya tuh aku ngeluh karena ke diriku sendiri gitu ya, karena mesti beli atribut itu cukup mahal gitu, beli lambang-lambang yang kecil-kecil, perintilan-perintilan itu cukup mahal gitu, sehingga dari situ aku mulai ngelihat peluang buat belajar. Baru di situ aku bisa belajar untuk melihat peluang, peluang apa sih yang bisa aku ambil dari ini gitu. Dan akhirnya aku coba jual atribut pramuka, dan waktu itu lumayan ya buat anak SMA, 6 juta per bulan, kayaknya lebih gede dari gaji PNS ya. Nah, dari situ akhirnya aku mulai punya mungkin muncul jiwa entrepreneurship-nya gitu. Jadi mulai dari situ tuh apa-apa ngelihatnya selalu uang gitu, selalu duit gitu. Ngelihat satu barang ini kayaknya bisa jadiin duit, ngelihat barang ini kayaknya bisa jadiin duit gitu. Dari situ akhirnya ketika kuliah aku mulai untuk belajar hal baru gitu. Jadi pas kuliah aku tinggalin tuh pramuka. Kemudian aku belajar tentang keilmuan yang aku geluti waktu itu, kan aku jurusannya informatika ya. Jadi aku seputar informatika tuh belajar
ada apa aja gitu di informatika. Dan setiap makul yang aku dapat, aku selalu berusaha untuk memonetize-nya gitu. Jadi buat jadiin uang gitu. Ada pelajaran soal komputer grafis gitu ya, belajar soal Photoshop, AI dan segala macam. Aku jadiin semacam agensi jasa desain gitu. Dan akhirnya aku dapat beberapa project ya buat ngerjain beberapa desain clothingan dari distro, kemudian ada desain logo dan lain sebagainya, dan dapat makul pemrograman web, aku jual website, dapat pemrograman dapat makul Android, aku jual apps Android gitu. Nah, jadi selama kuliah aku selalu berusaha untuk dalam tanda kutip menjual ilmu yang aku dapetin di perkuliahan. Jadi ngejual mata kuliahnya. Dan salah satu pencapaian terbesarku ketika awal-awal kuliah itu semester 1 sampai semester 4 aku bisa mencapai targetku buat dapetin 100 juta pertamaku seumur hidupku ketika itu gitu ya. Nah, ketika aku udah merasa aku udah cukup mampu gitu ya. Dan by the way ketika aku ngejalanin ini aku sambil jadi volunteer di ABP gitu. Jadi sambil belajar, sambil belajar implementasi gitu. Dan setelah aku selesai dari volunteer ABP, yang freelance kuliahan ini aku tinggalin. Waktu itu aku bikin startup. Nah, jadi antara kuliah dan 100 juta pertama sama kerjaan sekarang itu aku bikin startup yang namanya Matras gitu. Nah, Matras itu sekilas itu adalah platform ya untuk menghubungkan para manajemen pengelolaan sampah, baik itu bank sampah, kemudian TPA ataupun dinas kebersihan dan lain-lain, itu dengan masyarakat yang memproduksi sampah setiap hari. Nah, dari situ aku jadi banyak belajar, dan setelah kemarin kita jual, akhirnya sekarang aku bikin konsultan teknologi namanya Kredeva bareng beberapa orang yang sempat aku temui ketika Startup Talk. Dulu dia pemateri di Startup Talk, tapi sekarang justru jadi partner di bisnis gitu. Nah, menarik kan jadi volunteer ABP tuh. Nah, teman-teman, hari ini kita bakal ngebahas tentang startup mahasiswa bisa apa gitu ya. Kita mulai dengan kita bicara overview dulu di dunia ini gitu ya. Kalau kita lihat ternyata Indonesia itu ada di posisi kelima negara dengan jumlah startup paling banyak di dunia gitu. Dan ini yang dicatat sebanyak 2.195 ini startup yang sudah tercatat legalitasnya gitu ya. Jadi kalau startup mahasiswa yang baru bikin, baru ide, baru prototipe itu belum masuk ke sini. Artinya misalnya kita gabungin dengan semua startup yang belum masuk, belum terdaftar legalitasnya, itu pasti jauh lebih banyak. Mungkin bisa 2-3 kali lipat lebih banyak dari jumlah yang terdaftar gitu. Namun pada kenyataannya kalau kita lihat gitu ya, banyak banget startup mahasiswa yang akhirnya hanya sekedar menjadi ide, bahkan hanya sampai jadi akun Instagram tanpa ada impact sesuai apa yang mereka impikan gitu. Nah, hari ini kita coba bahas satu persatu kenapa itu bisa terjadi, dan gimana sih cara kita sebagai mahasiswa itu bisa ambil peluang dari segala kemewahan yang didapat oleh mahasiswa. Karena aku merasa bahwa mahasiswa itu fase yang sangat-sangat mewah gitu. Waktu belajarnya nggak terlalu banyak, tapi fasilitas yang disediain, peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan itu banyak banget gitu. Nanti kita coba bedah satu-satu. Nah, kemudian secara keseluruhan kalau startup di Indo itu para foundernya itu justru lah paling banyak di sektor non teknologi gitu ya. Jadi buat teman-teman yang kadang nih ada yang nanya ke aku gitu ya, aku kan nggak paham ya tentang teknologi, terus gimana dong kalau aku pengen bikin startup? It's okay, karena kalau berdasarkan data gitu, mostly founder startup yang udah sukses sekarang di Indonesia khususnya itu lahir dari orang-orang yang non IT gitu ya. Misalnya kalau kita lihat
dari 4 unicorn kita ya, misal ya tapi kalau dari 4 unicorn misal kayak William IT sih ya, Nadim non, kemudian Ruang Guru juga non IT misalnya, apalagi Bukalapak IT sih ya. Intinya ketika teman-teman bukan jurusan IT itu bukan masalah, karena teman-teman juga punya peluang yang sama. Bahkan kalau kita lihat statistik justru lebih banyak yang non IT gitu. Jadi nggak masalah, karena justru di startup itu adalah tempatnya untuk teman-teman kolaborasi gitu. Jadi, dan salah satu problemnya adalah mahasiswa yang IT itu justru mereka tuh bisa nge-create doang tanpa mikirin bisnis segala macam. Nah, artinya di situ ada peluang kolaborasi untuk teman-teman yang jurusan non IT juga bisa masuk ke dunia startup gitu. Nah, ini yang bakal jadi bahasan utamaku gitu di kesempatan kali ini. Teman-teman, dalam proses bikin startup gitu ya, bahkan sampai mempertahankan startup itu sampai sustain gitu bertahun-tahun gitu. Itu di Indonesia ada 5 permasalahan yang common dihadapi oleh para pelaku startup gitu ya. Ini tuh berdasarkan hasil survei Lokadata ya, bahwa para founder startup itu merasa challenge yang dia hadapi selama ini tuh ada 5 yang paling gede. Yang pertama itu adalah capital, modal gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah fasilitas, kantor dan lain-lain gitu misalnya. Kemudian yang ketiga itu adalah regulasi, keempat itu SDM, sama yang terakhir itu adalah marketnya. Nah, kalau kita breakdown dari yang paling kecil, justru challenge-nya kecil ketika teman-teman menganggap bahwa masyarakat Indonesia belum siap dengan teknologi. Justru kebalik gitu. Karena kalau kita lihat ya, apalagi karena COVID, nanti kita ada bahas, justru pasar digital itu semakin gede gitu. Kemudian SDM, banyak yang ngeluhin soal susah nyari tenaga IT gitu. Ya memang sih kalau yang benar-benar berkualitas emang susah. Tapi untuk sekedar early stage di startup itu sudah sangat banyak. Bahkan kalau bahasa Jawanya kan apa ya, turah-turah gitu ya, luber gitu, saking banyaknya. Kemudian untuk regulasi sendiri untuk di early stage sendiri itu menurutku bukan isu yang sangat sensitif lah ya, artinya masih bisa ditoleransi soal regulasinya. Kemudian untuk dari segi fasilitas nanti aku coba sampaikan, banyak sekali hal-hal yang hanya bisa dinikmati oleh mahasiswa gitu. Jadi kalau misalnya ada satu waktu ya di antara seumur hidup kita buat bikin startup, maka menurutku kemewahan akan fasilitas yang bisa kita dapat itu paling mewah ketika di fase mahasiswa. Karena banyak banget kesempatan-kesempatan yang hanya bisa didapat oleh teman-teman ketika masih mahasiswa. Selain karena tanggungannya masih sedikit, masih muda, masih energik gitu ya. Tapi juga ada kemewahan-kemewahan lain. Kemudian yang terakhir, yang paling gede itu adalah di modal gitu. Nah, padahal sebenarnya modal yang paling utama dari bikin startup di early stage itu bukan capital, tapi diri sendiri atau para foundernya. Tapi kalau teman-teman nanti bakal membutuhkan yang namanya modal, nanti aku coba breakdown di sini. Nah, kita bahas dari yang pertama itu adalah peluang marketnya ya, yang tadi 10% soal pasar itu, problem atau challenge-nya. Indonesia tuh saat ini gitu bisa dibilang salah satu market leader ekonomi digital di ASEAN, dan itu datanya sebelum COVID gitu ya. Dan kalau kita lihat setelah COVID, yang mana selama kurang lebih 9 bulan ini kita dipaksa buat
shifting ya dari sebelumnya konvensional, shifting ke digital semuanya gitu. Dan ini jadi percepatan yang sangat luar biasa gitu. Adanya akselerasi transformasi dari konvensional ke digital itu sangat cepat sekali ketika COVID ini menyerang gitu. Dan ini data sebelum COVID, artinya kalau kita lihat mungkin data tahun depan gitu ya, prediksi ekonomi digital Indonesia ini mungkin akan sangat-sangat lebih besar daripada data yang aku tunjukin ini gitu. Nanti kita bisa lihat lah tahun depan seperti apa, dan aku sangat yakin bakal tumbuh jauh lebih besar dari prediksi di tahun 2020 ini gitu. Nah, artinya teman-teman semua yang ingin masuk ke industri atau dunia startup itu punya peluang market yang sangat besar gitu ya. Selain karena pertumbuhan penduduk Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya dengan jumlah penduduk yang sangat besar, maka pasarnya juga akan besar gitu. Uang yang berputar dalam industri tersebut juga akan besar gitu. Nah, artinya peluang untuk teman-teman meraih impian di startup itu juga akan lebih besar. Nah, selain itu juga teman-teman, kalau kita lihat salah satu filosofi startup kan adalah untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Indonesia ini kan karena besar, karena banyak penduduknya, artinya permasalahannya juga nggak sedikit gitu. Sehingga peluang untuk teman-teman menyelesaikan masalah itu masih sangat banyak gitu. Jadi kalau teman-teman lihat gitu ya, sehari-hari kita pasti selalu ada nemuin berita-berita tentang masalah di negeri ini gitu. Entah itu korupsi lah, entah itu lingkungan lah, entah itu ekonomi, entah itu apapun lah gitu. Banyak banget gitu. Kesehatan, pendidikan, pertanian, perikanan, segala macam itu masih sangat banyak peluangnya gitu. Nah, bahkan aku lupa datanya dari siapa ya, kemarin aku sempat baca bahwa jangkauan para startup Indonesia terhadap perbandingannya ya antara startup yang udah ada sama pasar yang sebenarnya ada, itu tuh belum terjangkau 100% gitu, bahkan belum nyampe 60% dijangkau. Soalnya kayak Gojek kan belum nyampe sampai ke daerah-daerah yang kecil gitu, bahkan masih sangat-sangat di kota-kota yang sangat besar gitu. Nah, artinya peluangnya masih sangat terbuka untuk teman-teman semua bisa masuk ke industri startup ini atau ekonomi digital ini gitu. So, buat teman-teman yang masih bertanya tentang apakah aku ingin masuk atau enggak, justru ini adalah saat-saat yang tepat gitu. Karena transformasi digital terakselerasi karena COVID, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga di tahun-tahun ke depan juga akan semakin bagus. Dan ya, ini menurutku adalah tahun yang bagus untuk teman-teman memulai bikin startup. Kemudian yang kedua, yaitu adalah peluang modal gitu ya, atau akses akan capital. Walaupun sebenarnya aku merasa bahwa modal terbesar untuk teman-teman bikin startup, khususnya di early stage, di tahap awal, apalagi ketika mahasiswa, itu adalah foundernya sendiri. Jadi para foundernya itulah justru modal paling utama untuk teman-teman bikin startup. Karena kalau foundernya aja udah kena challenge sedikit, udah loyo, hilang satu anggotanya aja udah kelabakan segala macam, ini justru akan sulit gitu. Tapi kalau kita bicara soal modal dalam bentuk capital gitu ya, maka fase mahasiswa itu justru jadi fase di mana teman-teman bisa dapat capital secara cuma-cuma. Karena kalau misalnya teman-teman udah bukan mahasiswa, capitalnya mungkin akan lebih besar dari ketika teman-teman mahasiswa. Tapi tanggung jawabnya juga akan lebih besar gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman masih mahasiswa, itu banyak banget akses permodalan yang cuma-cuma. Jadi teman-teman dikasih uang gitu ya, nanti teman-teman olah uangnya gimana, dan nanti
teman-teman tinggal bikin laporan gitu. Nah kalau misalnya udah nggak mahasiswa, agreement-nya akan lebih ketat dari sekedar bikin laporan hasil apa yang udah teman-teman kerjain dari uang tersebut gitu. Nah, aku kasih beberapa contoh untuk teman-teman bisa akses modal ketika teman-teman masih mahasiswa gitu. Jadi setiap tahun kementerian itu ngeluarin uang triliunan buat dana riset di bidang digital ya, khususnya ristek gitu. Dan programnya itu banyak banget gitu. Mulai dari ada yang namanya PPBT, CPPBT, kemudian ada desiminasi, ada program penelitian, ada program dana hibah dan lain sebagainya. Dan itu bisa diakses oleh, dan itu hanya bisa diakses oleh kampus gitu. Artinya via kampus. Jadi kalau teman-teman masih mahasiswa itu sangat-sangat mudah untuk teman-teman bisa dapatkan gitu. Bisa aja kalau teman-teman udah nggak mahasiswa, tapi persentase atau peluang teman-teman bisa dapetinnya tuh lebih kecil daripada ketika teman-teman masih mahasiswa. Nah, jadi ini bisa dimanfaatkan gitu ya. Itu dari segi pemerintah gitu. Kemudian dari sisi swasta juga banyak banget gitu. Bisa kayak Astra bikin Astra Startup Challenge, kemudian Grab bikin inkubator, atau BUMN misal kayak Telkom bikin yang namanya Indigo apa gitu, aku lupa. Intinya mereka juga ngasih permodalan untuk teman-teman para pelaku startup yang masih early stage atau yang baru tahap awal gitu. Atau kalau teman-teman ingin yang lebih profesional, yang lebih besar, skala internasional, ada yang namanya 500 startup gitu, yang juga ngasih modal nggak sedikit gitu. Sehingga kalau misalnya kita melihat peluang-peluang ini, maka sekali lagi fase mahasiswa itu jadi fase yang paling ya golden, bisa dibilang salah satu golden age lah untuk teman-teman bisa starting bikin startup gitu. Bahkan kalau misalnya kita lihat yang di luar mahasiswa gitu ya, yang umum gitu, inkubator juga buat umum sih sebenarnya, Indigo juga, Astra Startup Challenge juga. Cuman kalau misalnya teman-teman masih mahasiswa, artinya peluang buat nyobanya jadi lebih banyak. Nah, kalau kita lihat ke depan gitu, apakah industri startup ini bakal menurun atau enggak gitu? Itu justru sebaliknya. Bahkan setelah COVID ini, justru industri digital itu akan sangat-sangat tinggi gitu. Bahkan kita bisa lihat data data uang yang masuk ke Indonesia untuk investasi di dunia startup itu masih sangat tinggi gitu. Tahun ini aja udah ada 27 triliun gitu. Kalau misalnya kalau teman-teman hitung 27 triliun itu udah ini ya, seperberapanya APBN gitu. Dan ini sangat gede sekali gitu. Kalau teman-teman lihat juga dari sektor industrinya sangat beragam. Jadi kalau misalnya teman-teman mikir apakah sektor industri yang aku pengen bikin ini startupnya kira-kira gimana ya peluangnya, teman-teman bisa lihat di sini ada berbagai macam gitu ya, mulai dari pendidikan sampai kecantikan, mulai dari e-commerce sampai logistik, fintech sampai SAS gitu. Itu semuanya punya peluang yang sama untuk bisa survive di dunia startup, bahkan dapat akses permodalan yang kapitalnya nggak sedikit gitu. Kemudian berikutnya adalah peluang SDM. Nah, peluang SDM ini kenapa aku gelapin, karena biar teman-teman ngaca pada diri sendiri gitu ya. SDM itu sebenarnya bergantung pada foundernya menurutku ya, khususnya di early stage. Buat nyari, kadang tuh isunya adalah susah nyari tim gitu. Padahal menurutku
tim itu ya cerminan diri kita gitu. Kalau kita nyari tim itu ya tergantung kita gitu. Kalau misalnya orang itu nggak mau kita ajak, ya mungkin diri kita yang belum layak gitu. Artinya apa? Mesti terus belajar, mesti berusaha untuk yakinin timnya gitu. Karena bagiku gitu, kalau kita nggak bisa ngeyakinin orang buat gabung ke tim kita sendiri, gimana kita bisa ngeyakinin customer, pelanggan buat gunain layanan kita, buat gunain jasa kita, apalagi buat bayar jasa kita gitu. Maka untuk SDM tuh menurutku dimulai dari foundernya sendiri, dari orang yang ingin menginisiasi itu sendiri. I think this is not hard issue lah ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mikir bahwa nyari tim itu susah, coba teman-teman ngaca ke diri sendiri. Udah berapa jauh teman-teman bergaul, udah berapa banyak yang teman-teman pelajari tentang dunia startup, tentang industri yang ingin teman-teman bikin, sudah seberapa matang teman-teman mendalami ide tersebut, udah berapa jauh teman-teman berusaha untuk mengimplementasikannya segala macam. Dan aku tuh percaya bahwa setiap orang itu akan didekatkan dengan orang-orang yang sevisi dengannya gitu. Bahkan dengan timku dulu di Mares, aku juga nggak tahu gimana akhirnya kita bisa dipertemukan gitu. Aku kayaknya ini benar-benar takdir Tuhan gitu, karena kita dulu punya jalan masing-masing, tiba-tiba masuk satu organisasi dan jalan gitu. Ya udah jalan aja gitu. Tapi sebenarnya nggak semua itu juga gitu. Ketika masuk organisasi aku pernah nawarin timku buat gabung, tapi mereka nolak gitu. Tapi setelah itu aku coba buktiin bahwa aku tuh bisa loh kayak gini, dan kalau kita bikin startup, kita tuh bisa loh jalan sampai jauh gitu. Dan akhirnya dari pembuktian itu aku ngajak lagi orang yang sama itu, dan akhirnya mau dan jalan gitu. Jadi ya sekali lagi, masalah SDM, masalah tim itu coba ngaca dengan diri sendiri, sudah seberapa jauh teman-teman, atau sudah seberapa layak teman-teman untuk berpartner dengan calon tim atau calon co-foundernya teman-teman itu. Nah, kemudian yang keempat itu adalah soal fasilitas gitu. Peluang fasilitas di mahasiswa itu sangat-sangat mewah gitu ya. Mulai dari ada yang namanya inkubator kampus. Tahun lalu apa ya, aku lupa. Sebelum Kemendikbud pisah lagi dengan Kemenristek, itu Ristek Dikti bikin satu aku lupa namanya. Intinya tuh mendorong setiap kampus itu punya yang namanya inkubator kampus. Dan harusnya tahun ini tuh semua kampus sudah punya yang namanya inkubator bisnis gitu ya. Bahkan kalau di Amikom sangat spesifik sekali gitu ya, inkubator startup gitu. Yang mana teman-teman bisa gunain itu untuk apa? Untuk teman-teman mendapatkan fasilitas-fasilitas. Fasilitasnya dalam bentuk apa aja sih biasanya? Inkubator itu biasanya menyediain coworking atau tempat untuk teman-teman bekerja gitu ya. Karena kan kalau misalnya teman-teman baru bikin startup, nggak punya kantor gitu ya, nggak punya tempat kerja segala macam. Nah, biasanya di inkubator kampus itu nyediain tempat untuk teman-teman bisa bekerja gitu. Dan setiap inkubator tuh biasanya punya masa inkubasi atau masa di mana teman-teman bisa gunain itu selama apa gitu. Kalau misalnya teman-teman nonton startup yang namanya drakor startup gitu ya, ada yang namanya sandbox. Nah, setiap kampus teman-teman itu punya sandbox gitu. Dan itu namanya inkubator bisnis kampus gitu. Dan setiap kampus itu namanya beda-beda. Misal kayak Amikom tuh ada namanya ABP gitu. Amikom Business Park. Kalau misalnya di UGM tuh ada dua, ada Creative Hub sama Inovatif Academy. Atau kalau di Kalimantan itu ada Untan, namanya Inkubator Bisnis Teknologi. UMN itu ada Sky Ventures. Apalagi ya? UII ada Ibisma. Atau teman-teman juga bisa gunain inkubator di luar kampus.
misal kayak Blok 71 atau kolaborasi ini di Bandung misalnya, atau Jogja Digital Valley, atau juga Digital Valley kan di bawah Indigo ya. Nah Indigo itu tersebar juga di seluruh Indonesia gitu. Jadi kalau teman-teman di Medan ada, di mana lagi ada gitu, jadi teman-teman nanti bisa cari tempat atau inkubator startup untuk teman-teman bisa bekerja. Nah selain itu di inkubator juga teman-teman bukan hanya dapat tempat kerja, tapi juga dapat mentoring gitu ya, dapat para mentor yang bisa ngebimbing startup teman-teman untuk nemuin modal bisnis, untuk menghubungkan dengan partner yang potensial, bahkan sampai membantu ke akses permodalan gitu. Nah hal ini akan sangat besar peluangnya ketika teman-teman masih mahasiswa gitu. Nah jadi kalau misalnya lagi-lagi kalau teman-teman tanya gitu, mending sekarang apa nanti gitu, ya sekarang nggak apa-apa gitu pas masih mahasiswa gitu. Karena teman-teman dapat banyak sekali peluang fasilitas. Nah ini baru dari sisi inkubator kampus gitu, belum dari sisi jurusan. Setiap jurusan di tempatnya teman-teman itu punya yang namanya dana untuk pengembangan mahasiswa gitu, yang itu bisa teman-teman gunain buat eksplorasi bisnis teman-teman. Misal kayak teman-teman ingin validasi startupnya, teman-teman bisa ajuin proposal untuk apa? Penelitian buat apa? Untuk ngevalidasi startup yang teman-teman bikin gitu. Dan aku udah ngelakuin itu. Kemudian apalagi dari kemahasiswaan teman-teman bisa dapat apa? Dapat yang namanya dana untuk pengembangan mahasiswa. Nah, dana untuk pengembangan mahasiswa itu bisa teman-teman gunain buat apa? Buat ikut kompetisi. Ikut kompetisinya buat apa sih? Untuk yang pertama mempercepat teman-teman develop gitu ya, karena kalau misalnya lagi kompetisi itu pasti ingin cepet-cepet gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk memperkaya jejaring. Karena kalau di kompetisi teman-teman akan ketemu dengan banyak orang yang sedang berjuang di industri yang sama gitu. Dan itu bisa teman-teman gunain untuk bikin atau menjalin relasi. Kemudian yang ketiga, bisa juga dapat peluang akses permodalan dari lomba-lomba itu. Karena kalau misalnya teman-teman pitching di lomba-lomba tertentu yang menghadirkan investor, itu peluang untuk teman-teman bisa diinvest itu juga sangat besar gitu. Karena aku pernah di satu kompetisi di mana para pemenang itu ditawarin buat mau nggak kalau kita masuk nginvest di sana gitu. Ya tentu dengan ketentuan-ketentuan dari investornya ya gitu. Nah hal itu lagi dan lagi hanya bisa didapatin untuk teman-teman yang masih dalam fase mahasiswa gitu. Kemudian dari sisi kampus gitu, kampus itu akan sangat senang sekali dengan teman-teman yang punya inovasi, kemudian punya prestasi, dan punya karya. Nah, dari situ teman-teman bisa dapat apa sih? Bisa dapat yang namanya publikasi. Buat para startup, buat para pelaku startup, publikasi itu juga satu hal yang penting gitu. Buat apa? Buat masarin startupnya, buat naikin engagement startupnya, buat ningkatin product awareness kepada masyarakat supaya lebih diketahui. Nah, kalau teman-teman dibantu sama publikasi ini, itu bisa banyak banget manfaatnya gitu. Baik itu dari SEO gitu ya, Search Engine Optimizer. Kalau misalnya semakin banyak media yang nge-publish tentang startup teman-teman, maka keyword startup teman-teman akan semakin bagus gitu ya, engagementnya semakin tinggi gitu. Nah, lagi dan lagi fasilitas itu hanya bisa teman-teman dapatin ketika teman-teman masih mahasiswa. Jadi aku sih belum lagi yang namanya organisasi gitu ya. Satu lagi nih, ini penting juga. Organisasi itu juga penting ketika teman-teman mahasiswa. Bisa gunainnya buat apa sih? Untuk teman-teman masuk ke satu instansi tertentu, teman-teman untuk belajar gitu. Jadi misalnya teman-teman bikin startup soal lingkungan gitu ya. Soal lingkungan, teman-teman lewat organisasi bisa minta bikinin surat untuk teman-teman nyari data di misalnya TPS, tempat pembuangan sampah, bikin surat dari organisasi. Soalnya kalau teman-teman datang atas nama individu, akan sangat susah sekali teman-teman bisa masuk gitu.
Nah, jadi banyak banget fasilitas yang bisa teman-teman dapatin ketika masih mahasiswa gitu ya. Nah, dari semua peluang yang udah aku main tadi, ada satu yang nggak nyampe kan, ada nggak tak sampainya, itu adalah soal legal apa namanya, aku lupa lagi, regulasi ya. Soal regulasi aku nggak bisa bicara banyak karena aku emang kurang paham soal hukum dan lain sebagainya, tapi yang satu yang pasti adalah setiap tahun pemerintah selalu memperbaiki regulasi soal ekonomi digital gitu ya. Baik dari segi apa namanya, pajak yang relatif kecil dibanding bisnis konvensional lainnya, kemudian regulasi soal hak cipta dan lain sebagainya itu juga semakin baik setiap tahunnya. Aku kira sih ini juga satu sinyal yang baik lah untuk industri digital di masa-masa yang akan datang, khususnya di Indonesia. Nah, tapi sebelum melangkah lebih jauh ketika teman-teman bikin startup, ada satu hal penting yang teman-teman harus tanya gitu ya, pada diri teman-teman sendiri. Mulai dari pertanyaan kenapa gitu ya. Kenapa mau bikin startup? Itu adalah pertanyaan paling mendasar kepada diri sendiri gitu. Kenapa sih kita pengen bikin startup itu? Dan alasan apapun menurutku nggak terlalu penting, tapi itu mencerminkan hasil akhir dari startup teman-teman. Misal ya, kalau teman-teman pengen bikin startup untuk sekedar belajar, ya udah, aku yakin startupnya nggak akan sustain, tapi bisa berdiri startupnya, bisa berjalan tapi nggak sustain, tapi ya teman-teman bisa belajar memang dari startup itu gitu, tapi lagi dan lagi akan sulit untuk sustain gitu. Maka penting untuk teman-teman mencari alasan kepada diri sendiri yang membuat startup itu bisa sustain apa gitu. Entah itu baik dari keresahan pribadi atau keresahan orang lain yang ingin teman-teman selesaikan, masalah yang sangat dekat dengan keseharian teman-teman, atau apapun itu, yang penting temukan alasannya gitu. Yang kuat, yang membuat teman-teman tuh bisa menerima, bisa berjuang atas konsekuensi yang akan teman-teman hadapi gitu. Apa aja sih konsekuensi ketika teman-teman bikin startup? Banyak banget gitu. Kalau teman-teman pengen sustain startupnya gitu, maka teman-teman setidaknya harus meluangkan sebagian besar waktu teman-teman di startup itu gitu. Bahkan teman-teman mengorbankan hal-hal yang juga tidak kalah penting lainnya. Misal kalau teman-teman ada mau ini ya, mau validasi di startup gitu, atau apalah ya bahasanya yang lebih seimbang. Misal antara teman-teman lagi UAS ya, lagi UAS, sama misalnya teman-teman ada agenda penting di startup yang sama-sama penting dua-dua ini gitu. Teman-teman akan lebih milih yang mana gitu. Dan aku pernah di satu kondisi itu. aku beberapa kali ninggalin UTS dan UAS gitu ya, gara-gara ngerjain startup. Tapi itu satu hal yang worth it lah buat aku gitu. Karena sampai di semester ini juga masih cum laude dan startupnya juga bisa dibilang exit dengan cukup bagus lah ya buat anak mahasiswa gitu. Nah, artinya teman-teman mesti nanyain ke diri sendiri, siap nggak sih dengan konsekuensinya? Siap nggak sih ngeluangin waktu buat ngerjain startup ini? Siap nggak sih untuk mungkin waktu mainnya hilang? Siap nggak sih misalnya mungkin harus nalangin pakai uang sendiri gitu? Siap nggak sih misalnya harus begadang? Siap nggak sih harus menghemat uang bulanan untuk operasional misalnya? Atau siap nggak sih harus ketemu sama banyak orang? Siap nggak sih harus ditolak berkali-kali sama investor misalnya? Nah, pertanyaan itu yang terus teman-teman harus tanyakan pada diri sendiri gitu. Nah, semakin teman-teman siap, semakin teman-teman sanggup menghadapi konsekuensi-konsekuensi itu, maka aku yakin startup teman-teman bakal sustain gitu. Aku punya satu teman ya, aku ketemu di program namanya Akselerasi Startup Mahasiswa tahun lalu. Dia founder startup, dia masih mahasiswa, aku lupa mahasiswa mana ya, Telkom apa ya, kalau nggak salah. Nama startupnya Clean Sheet. Nah, dia sampai rela ninggalin kuliah segala macam gitu buat startupnya, tapi sampai sekarang sustain kok.
apalagi pas pandemi kemarin itu dia dapat revenue berkali-kali lipat daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, hal itulah yang menurutku mendasari ya buat teman-teman bikin startup, yaitu adalah selesai dengan dirinya sendiri tentang pertanyaan kenapa mesti atau kenapa mau bikin startup. Nah, dan buat teman-teman yang pengen menyelesaikan pertanyaan itu dengan dirinya sendiri, aku rekomendasiin bukunya Simon Sinek ini ya, Start with Why gitu ya. Dan aku udah baca ini dan aku sangat merekomendasikan buat teman-teman semua kalau pengen baca, khususnya para pelaku bisnis gitu ya, karena akan sangat relate banget soal konsekuensi yang mungkin teman-teman hadapi di dunia bisnis gitu. Sebenarnya ini buku buat semuanya sih ya, buat para profesional, buat siapapun lah, karena intinya dari buku ini adalah kenapa sih teman-teman mau ngelakuin sesuatu ini tuh harus teman-teman mulai dari tanya ke diri sendiri, kenapa aku pengen ngelakuin ini gitu ya. Dan akan sangat relevan lagi jika teman-teman memang di dunia bisnis, khususnya dunia startup. Kemudian ini terakhir sih ya, aku ngasih referensi ke teman-teman semua yang pengen masuk ke dunia startup. Aku yakin sangat butuh yang namanya booster ya, penyemangat, kemudian referensi ide, kemudian referensi mungkin strategi dan lain sebagainya. Aku saranin ada beberapa film ini ya, ada yang namanya Founder, ada Pursuit of Happiness, ada Silicon Valley, Itaewon Class kalau yang suka drakor ya, sama startup ya kalau yang suka drakor. Ini beberapa film yang menurutku kaya akan nilai-nilai perjuangan di dunia bisnis, khususnya dunia startup. Khususnya yang di bawah 3 ini soal startup ya, satunya startup tapi makanan, satunya startup duanya startup digital, Silicon Valley sama startup itu startup digital. Dan khususnya Silicon Valley sama startup itu sangat-sangat relate dengan kehidupan dengan realitas startup yang sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya pengen teman-teman tonton aja seriesnya Silicon Valley sama startup, dan aku yakin teman-teman bakal dapat banyak banget pelajaran yang bisa teman-teman implementasikan di startup masing-masing gitu. Dan sebelum aku tutup materinya, satu kalimat yang ini bukan quotes, cuma apalah ya bahasanya, intinya ya ini kalimat bahwa main-main itu kalau teman-teman kuliah main-main doang itu capek. Bikin startup juga capek gitu. Cuman teman-teman mesti milih gitu. Teman-teman mau capek yang mana gitu? Mau capek yang menghasilkan atau capek yang menyia-nyiakan? Dan keputusan itu hanya ada di diri teman-teman ketika masih mahasiswa. Jangan sampai teman-teman menyesal 4 tahun di kuliah itu berlalu begitu saja gitu. Dan semoga teman-teman bisa mengarungi dunia mahasiswa dengan penuh kenangan asik, penuh kenangan perjuangan yang nantinya akan teman-teman kenang dan tidak akan pernah sesali seumur hidup teman-teman. Itu aja dari aku, sekian dan terima kasih.